Bos, di tengah ramainya jajanan kekinian, ada satu yang nggak pernah kegeser tempatnya. Nih dia, lopis legit khas Betawi. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi siapa sangka banyak yang sudah antre dari subuh demi kebagian. Di sini, lopis bukan sekedar jajanan, tapi sudah jadi sumber penghasilan yang menggiurkan. Halo bos, saya AA. Saya ini. Nah kita pembuat lopis yang viral di Jagakarsa sama makanan khas Betawi lainnya. Kalau pengen tahu cuannya, tetap di Cuan Bos. Warung sederhana di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini dikelola oleh Bang Hamdani atau AA dan Inah atau II. Tempatnya nggak mewah, tapi selalu ramai sejak fajar menyapa. Bos, meski lopis jadi andalan, di sini juga ada teman sarapan lain yang nggak kalah menggoda. Tandingannya itu ada apem Betawi juga yang bulat, sama nasi uduk, ada gorengan, sama lontong. Semua dimulai dari pilihan bahan yang gak sembarangan. Beras ketan dipilih yang bagus, lalu diolah dengan cara turun-temurun yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dari dapur sederhana ini, setiap hari mereka bisa mengolah ratusan lopis. Kita pakainya ketan asli, ketan murni. Kita habis ketan itu 150 liter buat jadi 600 lonjor. Meski terlihat sederhana, prosesnya butuh kesabaran dan ketelatenan tinggi. Dari ketan kan kita aron dulu. Kita aron selama 1 jam. Terus habis diaron kita tunggu 15-20 menit. Kalau kelebihan lopis di sini tuh kata orang-orang sih legit. Terus padat. Bos, dari kelapanya saja sudah kelihatan bedanya. Semua diparut sendiri pakai kelapa muda yang masih segar. Bos, kita di sini makainya tuh kelapa-kelapa yang masih muda begini nih. Bersih, udah dikupas. Nah, sehari itu ngabisin 48 butir. Rahasia kelezatannya justru ada di kesederhanaan. Manisnya nggak berlebihan, gurihnya pas, dan bikin nagih tanpa sadar. Sebenarnya kalau lopis itu kan orang pada setting gula ganting. Kalau kita di sini karena lebih dominan di gula cair, kita pakainya gula cair. Kalau kelapa kita kayak biasa aja, kita pakai kelapa buat pembuatan kue yang lain juga. Jadi kelapa muda yang kita pakai, bukan kelapa tua. Bagi Hamdani, usaha ini bukan sekedar jualan, tapi cara meneruskan warisan sang ibu. Itu inspirasinya dari ibu, karena ibu dulu jual makanan Betawi juga. Cuman kalau dulu sisinya masih titip-titip ke warung. Usaha ini sempat diteruskan oleh sang abang. Dan saat sang abang pergi, tongkat estafet itu dilanjutkan lagi oleh AA dan II. Abang meninggal, kita rubah nama jadi nama AA II. Karena kan generasi sekarang II sama abangnya. Dari sini cerita baru dimulai. Dulunya hanya dikenal dari cerita ke cerita. Sekarang namanya melejit setelah banyak orang mengunggah pengalaman mereka. Kalau dulu sih sebenarnya dari mulut ke mulut, terus pas mulai ada konten kreator tuh kita jadi tambah viral, langsung antri. Menariknya, mereka sendiri tidak punya akun sosial media, tapi justru dibesarkan oleh cerita para pelanggan. Cara nggak langsung gitu juga sih, jadi secara ini aja dari sosmed, itu dari orang ke orang aja gitu. Bos, sekarang antrean sudah dimulai sejak jam 4 pagi, bahkan sebelum toko dibuka. Di balik ramainya pembeli, ada perhitungan yang tetap dijaga, supaya kualitas tidak turun. Setiap hari, ratusan lopis ludes dalam waktu singkat. Tanda bahwa rasa memang nggak bisa bohong. Itu pun kita kan kalau untuk beli langsung kita siapin cuma 150 lonjor buat pagi. Kalau untuk pesanan melalui WA, sekarang itu 3 minggu ke depan dapatnya. Pesan sekarang tuh dapatnya 3 minggu ke depan. Itu kita siapin 450 lonjor untuk pesanan. Bos, dari sini kita belajar.
Sesuatu yang dibangun dengan sabar dan dijaga dengan sepenuh hati, pasti akan menemukan jalannya. Bos-bos, buat kalian yang mau belajar mulai usaha, punya saran nih. Satu, kita harus sabar dalam ngejalanin usaha. Kedua, kita harus ikhlas, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang ketiga, kita harus jaga kualitas biar menghasilkan cuan, bos.